Inna dina indallahil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, saya Manandra rahmati Allah. Kali ini kita akan bahas tentang shaf sholat yang benar sesuai hadis Rasulullah SAW. Ada beberapa hadis yang membahas tentang shaf sholat. Hadis yang pertama yaitu dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baiknya shaf laki-laki adalah yang pertama dan sejelek-jeleknya adalah yang terakhir. Sedangkan sebaik-baiknya shaf perempuan adalah yang terakhir dan yang paling jeleknya adalah yang pertama. Hadis riwayat Muslim. Ada beberapa faedah dalam hadis tersebut. Disunahkan bagi laki-laki untuk hadir lebih awal ke masjid supaya bisa mendapatkan shaf yang pertama. Disunahkan pula bagi wanita untuk hadir belakangan agar bisa mendapatkan shaf terakhir. Hal ini dinyatakan oleh Syekh Salim bin Aid Al-Hilali hafizahullah. Islam mengajarkan untuk menjauhi pergaulan yang terlalu bebas dengan lawan jenis. Para wanita hendaknya keluar lebih dahulu dari masjid sebelum laki-laki agar tidak bersinggungan dengan lawan jenis. Seperti dalam hadis dari Ummu Salamah radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah SAW jika salam dari sholat, para jamaah wanita kala itu berdiri. Beliau tetap duduk di tempat beliau barang sebentar sebelum beranjak. Kami melihat Allahu a'lam hal itu dilakukan supaya wanita bubar lebih dahulu sebelum berpas-pasan dengan para pria. Hadis riwayat Bukhari. Makmum laki-laki lebih dekat dengan imam. Kesimpulan lainnya, makmum perempuan tidak boleh di depan jamaah laki-laki dalam sholat berjamaah. Laki-laki lebih kuat dalam menyampaikan risalah dari Nabi SAW dibanding perempuan. Karenanya laki-laki ditempatkan di depan dan di shaf terdepan adalah yang terbaik untuk mereka. Hadis yang kedua yaitu hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, Rasulullah SAW melihat di antara para sahabat ada yang terlambat. Maka beliau bersabda kepada mereka, majulah kalian, ikutilah aku, dan hendaklah orang setelah kalian mengikuti kalian. Satu kaum terus menerus terlambat sampai Allah pun mengakhirkan mereka. Hadis riwayat Muslim. Faedah hadis tersebut yaitu semangatnya Rasul dalam mengajarkan ilmu. Siapa yang telat dalam meraih ilmu dan mengikuti Nabi SAW juga telat dalam menjauhi maksiat, maka Allah akan mengakhirkan dia dari rahmat dan pahala yang besar. Bolehnya mengikuti orang yang menyampaikan suara imam ketika orang di belakang tidak melihat dan mendengar imam secara langsung, atau makmum di belakang bisa mengikuti orang yang berada pada shaf di depannya. Hadis yang ketiga, hadis dari Abu Mas'ud radhiyallahu an, beliau berkata, Rasulullah SAW biasa mengusap pundak-pundak kami ketika sholat dan berkata, luruskanlah dan janganlah berselisih, sehingga berselisih pula hati-hati kalian. Hendaklah orang-orang yang dewasa dan berakal dekat denganku, lalu diikuti orang-orang setelah mereka, lalu orang-orang setelah mereka. Hadis riwayat Muslim. Ada beberapa faedah dalam hadis tersebut. Shaf yang lurus menunjukkan bersatunya umat, berarti menunjukkan pentingnya persatuan di atas akidah yang benar dan dibencinya perpecahan. Berbeda dalam lahiriah, tidak lurusnya shaf bisa menunjukkan adanya perselisihan dalam batin. Ini menunjukkan pengaruhnya lahiriah pada batin. Begitu baiknya. Hendaknya yang berada dekat imam adalah para penghafal Al-Quran dan orang berilmu yang paham Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian orang yang di bawah itu dan seterusnya. Orang berilmu yang paham Al-Quran dan As-Sunnah punya keutamaan sehingga ia lebih didahulukan menjadi imam dibanding lainnya. Allahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.